Shalom. Shalom. Wah, ini lebih semangat ini. Apa kabar semua? Luar biasa, keren. Mari kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita undang hadirat Tuhan sehingga siang hari ini kita beribadah, Tuhan hadir dan kita semua bersuka cita oleh karena Tuhan hadir. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, siang hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami, menggerakkan kami untuk kami boleh hadir, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami di dalam bekerja, dalam berusaha. Terima kasih Bapa, sungguh kami rindu Tuhan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Sebab kami sadar pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami semua boleh berhasil oleh karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami kembalikan seluruhnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berkenanlah Tuhan hadir melawat setiap kami. Ini kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan di marketplace. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi tetapi transformasi yang sanggup mengubah pribadi kami menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Urapi yang mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, worship leader, singer, para pemusik, dan terlebih-lebih hamba-Mu Bapak Pendeta Gustaf yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh memahami kehendak-Mu dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga jaringan yang kami pakai, biarlah berjalan dengan baik. Kami berdoa buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Zoom ini secara Zoom online. Tuhan berkati, biar kami boleh seluruhnya diberkati oleh ibadah pada siang hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu anak muda, shalom. Shalom, kami menyapa Bapak Ibu anak muda yang ada di Zoom, shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Keadaan kita adalah baik karena kita berada di tempat ini, baik dalam keadaan sehat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mengawali bulan yang baru adalah berkat yang terbaru bagi kita semua. Katakan amin. Mari kita hampiri Tuhan, memasuki hadiratnya dengan penuh sukacita. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bersukacitalah di hadiratnya. Sebab dalam hadiratnya kita dipuaskan. Sebab dalam hadiratnya kita disembuhkan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Bersyukurlah saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan menerangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, amin. Haleluya. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan menerangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang mau bersyukur lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang mau bersyukur yuk, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Kami lebih lagi di hadapan-Nya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berangkat tanganmu Bapak Ibu. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu anak muda. Tanda bersyukur di hadapan-Nya. Ini setiap kami ya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama ku mau selalu bersyukur. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, tak
kasih tahu kiri kanan saudara, engkau adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Mari sama-sama duduk dalam hadiratnya Tuhan, Bapak Ibu anak muda. Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Haleluya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. 7, 8, luar biasa. Biarlah Bapak Ibu anak muda yang ada di tempat ini diberkati oleh hadiratnya Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu anak muda akan datang minggu-minggu berikutnya ke tempat ini. Katakan amin. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita di hadiratnya. Rasa hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan pada siang hari ini, di mana Tuhan telah bawa kami untuk kami masuk dalam ibadah Mor. Terima kasih buat kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan napas kehidupan buat kami ya Tuhan, para pekerja-pekerja yang boleh hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau mengurapi dan berkati kami, untuk kami lebih tekun dalam Tuhan, indah bersamamu ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati daripada ibadah ini. Ibadah Mor ini Tuhan, biarlah wadah ini mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, dan ada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, sehingga boleh menjamah kami menjadi para pekerja yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkat-Mu juga atas para pembicara yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami, sehingga pesan-pesan Tuhan itu boleh menguatkan kami untuk kami kuat di tengah-tengah kami melaksanakan pekerjaan aktivitas kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ya Tuhan setiap bibir hamba-Mu diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu itu berasal daripada Roh Kudus, sehingga kami diberkati Tuhan. Firman-Mu hari ini tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pengurapan-Mu lebih lagi. Hamba-Mu berdiri dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka urapi dan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati para pengusaha-pengusaha. Biarlah Tuhan kaum profesional semua diberkati oleh Tuhan, semuanya mendatangkan puji hormat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah kota Medan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi negara kami, biarlah keamanan terjadi atas negara kami, kondusif atas negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah negara kami. Biarlah Tuhan kami boleh melihat Tuhan menetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi pemimpin atas negara kami pada tahun yang akan datang. Berkati urapi Tuhan, bahkan biarlah Tuhan kesejahteraan atas kota kami terjadi di dalam nama Yesus, sehingga ya Tuhan Indonesia sejahtera, kota Medan sejahtera, wilayah di mana kami tinggal Tuhan juga mengalami sejahtera. Maka berkat-berkat Tuhan terjadi dan jiwa-jiwa akan datang memuji menyembahkan dalam nama Yesus, dan sehingga Tuhan salam damai sejahtera Allah membuat orang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para donatur-donatur yang ada di Mor ini Tuhan. Raja-raja akan Tuhan utus dan kirim Bapa, sehingga ya Tuhan Mor ini akan berlangsung terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, dan kiranya Engkau ya Tuhan
memberkati daripada pelayan More Ministry, sehingga ya Tuhan setiap More Ministry wadah ini juga dipakai oleh Tuhan untuk kami boleh melayani jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya bertobat, sehingga semuanya datang menyembah Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, dan sekali Roh Kudus Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, di mana kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan lewat hamba-Mu. Ini doa kami, berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Bapa, kami tahu Engkau Allah kami yang tidak pernah lalai akan hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan membuka pintu-pintu bagi kami, karena kami akan menjadi pemenang ya Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan firman daripada-Mu yang membangkitkan semangat, yang memotivasi teman-teman yang ada di marketplace ini ya Tuhan. Khususnya adik-adik kami yang ada di sini ya Tuhan, yang berjeri lelah, berupaya dengan pengharapan-pengharapan, dan kami tahu pengharapan kami tidak akan sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang ada, buka hati kami, jamah hati kami. Kami siap menerima firman-Mu, bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom juga untuk teman-teman yang ada di Zoom. Ya, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih saya kepada dosen saya, pembimbing saya, Pak Dr. Pelinji Buah, ya, dengan pembimbing dua saya, Pak Dr. Robert Benedictus yang hari ini kebetulan masih di Jakarta, serta dosen-dosen yang mengajar saya di STT Pelita Kebenaran. Selama 2,5 tahun kurang lebih, ya, saya berada di dalam gemblengan ajaran di sekolah STT. Ya, terima kasih untuk
Pak Pelin yang ada di sini, juga dosen-dosen yang ada. Dan semalam saya sudah melalui ujian meja hijau untuk pembimbing kita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk dosen pembimbing saya. Kalau di STT kita dibimbing hampir 2,5 tahun, dikasih materi, dikasih pelajaran. Ya, mungkin juga waktu kita SD, SMP, SMA. SD kita melalui 6 tahun, di SMP kita di 3 tahun, dan di SMA juga 3 tahun. Ya, setelah itu dari SD kita mau naik ke SMP, itu ada ujian naik tingkat. Setelah SMP ke SMA, kita juga akan mengalami ujian untuk naik tingkat. Tetapi, Bapak Ibu, adik-adik dengar, di dalam kehidupan, Anda kena ujian dulu sebagai pembelajaran bagi kalian. Hidup ini tidak seperti dongeng. Yusuf yang saya bawa materi pada hari ini, ya, apa yang menjadi tujuan kehidupan di dalam diri kita, di dalam kita mencari masa depan kita. Semua pasti di sini mau mencarinya yang bagus. Ya Pak, saya mau cukup 1 rumah, 1 mobil, ya kan? Semua pada cukup. Tapi kadang yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Cerita Yusuf yang saya ambil, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi bapaknya. Ini anak papa. Ya, dengan jubah yang luar biasa ini, yang terakhir menjadi malapetaka bagi anak papa. Saya teringat dulu dengan orang tua. Saya orang Banda Aceh dulunya, tahun 91 saya ke Medan. Di dekat orang tua semuanya enak. Semua dicukupi. Ya kan? Kita mau apa ada. Kadang kita belum meminta sudah disediakan. Kan gitu ya, orang tua ya. Ya. Tetapi begitu kita sudah merantau, itu tidak enak. Yang kita mau, yang kita suka, itu ada halangan-halangan. Nah, itu yang membentuk saya sampai hari ini. Next. Di dalam Kejadian 37, ya, orang tua pasti ada yang satu yang lebih dikasihi daripada yang lain. Dan jubah ini yang diberikan Yakub kepada Yusuf sungguh luar biasa, tetapi mengundang cemburu dari saudara-saudara yang lain. Di dalam marketplace juga sama. Di saat Anda bekerja dengan luar biasa, seharusnya jam kerja jam 8, Anda sudah datang jam 7. Seharusnya pulang jam 5, Anda pulang jam 6. Anda full fokus di dalam perusahaan itu. Tidak semua orang juga suka. Pasti ada yang tidak suka. Ini cuma angkat-angkat bos, kan gitu ya. Tapi jangan, nggak apa-apa. Bosnya suka. Yang penting apa? Bosnya suka. Ingat, next. Kadang kita mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Kadang kita diasingkan, ya kan? Ini terlalu giat, gajinya lebih besar dari kita. Padahal kita kan lebih lama di perusahaan ini. Ya kan? Banyak kecemburuan, ada rencana-rencana tidak menyenangkan, kadang kita diasingkan. Tapi nggak apa-apa. Apa yang menjadi tujuan hidup di dalam hidup kita? Itu yang penting. What is your life purpose? Apa sih tujuannya? Saya berdiri di sini, saya juga ada tujuan. Di dalam marketplace, saya juga ada target-target. Tidak sama sekali tidak ada target.
Next. Ada situasi-situasi yang membuat makin buruk. Ternyata fitnah-fitnah itu masuk ke dalam bos. Fitnah-fitnah itu termakan perkataan-perkataan. Sehingga Anda diperlakukan dengan tidak adil. Sama seperti Yusuf. Dia menghadapi situasi yang lebih buruk daripada di sumur yang kering itu. Kenapa? Karena dia dijual. Dijual dengan 20 shikal perak. 20 shikal perak ini kalau di dulunya itu seharga domba yang cacat. Itu nilainya. Bagaimana saudara kamu sendiri yang kamu kasihi mengkhianati kamu, teman yang kamu kasihi melukai kamu dan menjual Anda sebesar domba yang cacat. Anak papa, anak mama, anak mami. Ya, tiba-tiba dari kemewahan, kecukupan drop menjadi situasi-situasi yang lebih buruk dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Why? Next. Karena dalam situasi yang buruk itu di bawah tekanan, dan kita tahu Yusuf dijual ke Potifar. Ya kan? Potifar itu orang Mesir. Yusuf itu bukan. Bahasanya beda. Bahasa beda. Yusuf beradaptasi. Ini penting di dalam marketplace. Dia beradaptasi, menyesuaikan. Dia mau belajar. Dia mau belajar bahasa. Nggak mungkin kita melayani di satu tempat yang di mana bosnya itu Potifar, itu kaptennya penjaga raja. Ya, Anda salah itu tidak ada pengadilan. Anda langsung dipancung. Itu di Potifar. Anak mami sekarang berada di dalam tekanan di rumah Potifar, tidak ngerti bahasanya, tidak ngerti budayanya. Dia mau belajar. Di bahasa ini sangat penting. Benar. Ya, saya juga tahun 91 waktu ke sini, Banda Aceh itu Chinese-nya itu bahasanya kek. Di Medan saya datang itu bahasanya Hokkien. Saya Hokkien sama sekali buta. Tidak tahu. Dan saya mencoba tidak mau pelajari bahasa itu. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Tetapi masalah yang saya hadapi, Aceh itu sama Acim itu, dia tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Dia selalu bahasa Hokkien sama saya. Kita ibarat satu ayam, satu bebek. Sekarang yang mau belajar itu Aceh itu atau saya? Saya belajar. Keuntungannya, setelah saya belajar bahasa Hokkien, banyak teman-teman yang Hokkien mengira saya orang Hokkien. Sebenarnya saya juga dari suku Kek. Itu belajar. Dan mengenai budaya. Budaya itu, ingat, budaya juga sangat penting. Adat istiadat. Karena orang Mesir itu Anda pelihara kambing, domba, itu dewa mereka. Anda tidak boleh pelihara di situ. Dan Anda tidak boleh menyembeli di situ. Ada di beberapa tempat-tempat di Indonesia juga ada budaya-budaya itu, sapi itu, ya kan? Ada ya, ada juga ya. Jadi Yusuf belajar, anak mami belajar, anak papi belajar. Ya, leadership mengepalai urusan satu keluarga orang Mesir. Ini keluarga Mesir yang berkuasa oleh seorang budak Ibrani. Kita tahu Potifar memberikan kuasa untuk mengelola rumah Potifar itu. Anda kira rumah itu cuma Anda pegawainya di rumah Potifar. Anda mengepalai banyak lagi orang yang sudah lama bekerja. Orang Mesir. Tetapi Potifar mempercayakannya kepada Yusuf. Kira-kira tekanan enggak di dalam kerja?
si Budi ini baru kerja 2 tahun. Ya kan, saya sudah kerja 10 tahun. Masa dia kepala saya? Ya kan, yuk kita ajak siapa untuk tidak mau ikuti perintah dia. Tetapi ingat, leadership yang baik bisa mengubah seseorang itu. Amin. Kenapa leadership bisa ada dan kenapa mereka mau menuruti Yusuf? Karena dia memberikan contoh. Disiplin. Disiplin nggak kita? Kita mau jadi leader, tapi kita tidak mau didisiplin. Ya, orang datang jam 8, Anda 8.30, alasannya hujan. Kan gitu ya, orang pulang jam 5, Anda siap-siap, sudah 4.30 sudah siap-siap. Semua sudah masuk ke dalam tas, ya kan, sudah ada bedak, lipstick, Anda sudah ready. Anda tidak akan bisa menjadi leadership, pemimpin, kalau Anda sendiri tidak ada disiplin. Ingat, itu disiplin adalah sikap komitmen mengerjakan segala sesuatu, tepat waktu, dan terorganisir. Bukan sembarang orang memimpin pemimpin yang tidak tahu mengorganisir sembarang saja. Tidak ada. Percayalah, tidak ada. Keempat, teladan integritas. Yusuf menunjukkan integritasnya, keberanian dan pengampunan di hadapan kekejaman dan kebencian. Di saat Anda udah diangkat, Anda lebih muda, Anda baru bekerja berapa lama, ya pasti ada kebencian-kebencian. Bisa nggak Anda mengampuni dengan kebencian itu? Supaya Anda bisa mengkontrol situasi yang ada. Anda akan menjadi satu pemimpin yang ada. Bukan saling bertabrakan. Jadi kalau satu perusahaan itu Anda tabrak semua, ini geng saya, ini grup saya, ini grup kamu, saya nyusahin kamu, itu tidak cocok. Jadi di dalam teladan integritas, kita harus memberikan pengampunan. Next. Kejadian 9 ayat 4. Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Nah, ini sangat bagus. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Next. Ini yang ayat yang sering muncul. Kalau Anda cek nanti di pasal 39 ayat 2. Kita baca sama ya. 2:1. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan pasti menyertai kita semua. Amin. Tuhan pasti menyertai pekerjaan kamu. Tuhan pasti menyertai usaha kamu. Kenapa? Karena kita adalah umat pemenang. Benar? Nah, apakah setelah Tuhan menyertai itu sudah selesai dari tujuan hidup kamu? Kita lihat next. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, ada yang elok parasnya, yang ganteng, cewek, hati-hati ya. Karena ini juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena istri Potifarnya itu suka sama Yusuf. Bukannya semuanya sudah diserahkan Potifar kepada Yusuf. Tetapi Yusuf bilang apa? Tidak. Tidak. Bagaimana saya bersalah kepada tuanku dan berdosa kepada Allahku. Dari kata tidak ini, dari integritas kebenaran, kadang Anda juga mengalami hal-hal yang sangat tidak enak. Next. Korban yang tidak bersalah, korban yang tidak adil. Malah Yusuf yang ditangkap oleh tuannya dan dipenjarakan. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bukankah tadi Tuhan menyertai Yusuf? Pak, Tuhan menyertai Yusuf kan?
Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Bukannya Tuhan menyertai kita. Mengapa usaha kita itu kok bisa gagal? Ya saya juga bolak-balik gagal loh. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Gagal. Saya ke gereja rajin. Saya ibadah bagus. Puji menyembah, bagus. Berdoa, oke. Kenapa Tuhan izinkan saya gagal? Bukankah Tuhan menyertai saya? Menyertai keluarga saya? Menyertai kita subuh yang ada di sini? Kenapa bisa gagal? Bukankah di ayat yang tadi, pasal 39 kita disertai Tuhan? Kok bisa gagal? Apa sih rencana Tuhan? Bukan rencana kita. Apa rencana Tuhan? What is God purpose to your life? Apa itu? Next. Begitu di penjara, ya, apa yang Yusuf belajar setelah Anda gagal di dalam usaha, di dalam pekerjaan? Apa yang Anda dapatkan pelajaran-pelajaran sebelumnya? Anda ingat kehidupan ujian dulu. Gagal. Inilah pelajaran-pelajaran yang diambil. Contoh yang ada di Yusuf saat di penjara. Dia belajar bagaimana memperlakukan orang baik. Kenapa? Karena saudaranya tidak memperlakukannya dengan baik. Dia tahu itu arti penolakan. Bagaimana cara menerima penolakan dari orang yang Anda kasihi. Ya, kita tahu, jadi buang ke sumur, tidak jadi dibunuh, dijual dengan harga 2 shikal perak. Ya, itu abangnya sendiri, saudaranya sendiri. Ya, bagaimana dia terluka sama dengan kita. Tapi apa yang dia belajar di rumah Potifar, dan sekarang Tuhan juga mengizinkan dia belajar di penjara. Kenapa? Orang narapidana itu juga orang yang ditolak. Orang yang ditolak juga orang yang dikasihi. Dia juga memperlakukan mereka dengan baik. Apa yang kita dapatkan dari esensi dari cerita Yusuf ini? Begitu dia memperlakukan orang dengan baik. Anda masih ingat? Dia ketemu siapa? Juru minuman dan juru roti. Ya, bagaimana dia mengartikan arti dari mimpi? Mimpi juru minuman dengan juru roti. Juru roti dihukum mati sesuai dengan yang dikatakan Yusuf. Juru minuman akan dikembalikan ke posisinya dan diangkat tinggi kembali dekat Firaun. Oke, Yusuf selalu berbuat baik. Kadang kita selalu berbuat baik, ya, baik kepada si A, si B, si C. Kadang kita menganggap dia mau ada return. Anda berbuat baik mau anggap return kan? Oh, kok dia nggak berbuat sama saya baik ya? Kan saya baik sama dia. Ya, kalau Anda berbuat baik mengharapkan kembali, itu Anda bisnis. Bukan amal. Anda berbisnis. Nah, kadang waktu kita membantu orang lain, kadang dia kok kayaknya lupa sama saya. Kok kayaknya dia masih nggak ingat lagi sih sama saya. What's wrong? Juru minuman juga lupa sama Yusuf. Setelah 2 tahun, itu pun dengan mimpinya Firaun mengenai lembu gemuk dan lembu kurus. Baru teringat juru minuman, ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Seperti saya dulu di saat di penjara. Yusuf menampilkan kepedulian kepada narapidana sebagai respon atas arti penolakan. Yusuf ditolak, Yusuf dilupakan, Yusuf dikhianati, ya, Yusuf disakiti.
Mungkin kita di sini juga mengalami yang sama. Tetapi tetap berbuat baik. Karena Mazmur 139 ayat 13. Karena Tuhan tahu, karena sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Tuhan dari dulu, sebelum Anda ada, Anda masih di dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk. Tuhan ada tujuan Tuhan untuk kehidupan saya, kamu, dan kamu. Karena kita akan menjadi pemenang karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Tuhan, karena Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Next. Saat di penjara muncul lagi pasal Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di ayat selanjutnya, di 23, kita baca bersama yuk. 21, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Dibuat Tuhan berhasil. Jadi ada pelajaran-pelajaran. Di rumah Potifar, di penjara. Kalau Anda hari ini bekerja di satu perusahaan, beralih perusahaan lain, percayalah, pasti ada yang lengket. Pasti ada yang nyangkut. Oh, saya sudah pernah lalui ini. Saya sudah tahu ini. Benar? Yang bisnis, kok saya gagal? Saya ulang lagi ke bisnis yang lain. Saya ulang lagi. Jangan berhenti. Kadang saya lihat orang, wah, Pak, payah, penderitaan, sengsara. Justru sengsara, kata Paulus, membawa kita ke dalam ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji nggak? Karena di tahan ujilah pengharapan itu ada. Amin? Amin? Oke, next. Begitu Anda melalui step by step, satu langkah ke langkah yang lain, Anda dipoles. Ada rencana Tuhan yang selalu membawa kita lebih dari pemenang. Anda lihat, lalu Firaun menaikkan Yusuf. Simple. Begitu Tuhan mau mengangkat kita, sangat cepat, sangat simple. Berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Karena di waktu yang tepat, Tuhan mengangkat kita. Di waktu Anda sudah siap, tidak mungkin anak mami yang baru keluar, mentah, diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam satu kerajaan besar. Tidak mungkin.
Tapi Tuhan punya rencana, tetapi ada proses. Ya kan? Anda mau mobil Lamborghini, Anda bisa bawa enggak? Mobil itu ada treknya enggak? Di Medan. Semua kita mau, tetapi Tuhan berikan. Tapi ada proses. Step by step, asal kita jangan menyerah, ya kita akan menjadi pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari saya undang Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pesan bagi kami hari ini ya Tuhan. Kami ingin berdamai dengan Tuhan. Kami juga ingin berdamai dengan sesama ya Tuhan. Kami berdamai dengan orang-orang yang sudah melukai kami, orang-orang yang mengecewakan kami, orang-orang yang mencurangi kami ya Tuhan, orang-orang yang menyakiti kami. Biarlah Tuhan, damai-Mu Tuhan, damai-Mu, karena semua ada di dalam perancangan Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan rencana Tuhan tak pernah lalai dan tak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam segala percobaan, di dalam kesengsaraan, ada ketekunan kami. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Uji kami Tuhan. Karena tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kami tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan sudah ada dari dulunya. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu lebih dari rancangan kami. Jalanku lebih daripada jalan-Mu. Seperti tingginya langit dari bumi, kata Tuhan, demikian tingginya jalanku dari jalan-Mu, rancanganku dari rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Berkati kami dengan kemurahan-Mu, dengan damai-Mu. Tuhan, kami ingin menaikkan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, karena nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita membuka kedua tangan kita. Kembalilah beraktivitas. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah gabungan persekutuan doa kantor dilaksanakan setiap hari Jumat. Mari hadiri dan ajaklah rekan-rekan Anda. Sampai berjumpa minggu depan. Persembahan dalam amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan pintu keluar atau scan QR Code yang ada di layar depan. Mohon amplop persembahan tidak dibawa pulang. Mari memberi dengan sukacita dan tidak dengan tangan hampa. Selamat menikmati makan siang yang ada di kafe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.